Menjelang pembukaan perdagangan, pemirsa masih berbincang bersama dengan Mas Mino, equity analis PT Indo Premier Sekuritas. Mas Mino, nah waktu sudah menunjukkan pukul 9 tepat, IHSG hari ini dibuka di teritori positif Mas Mino di 6.588, tapi memang masih jauh dari target Anda di 6.660 ya Mas ya? Ya, untuk resist terdekatnya. Tapi untuk hari ini range kita ada di untuk harian ya di 6535 dan resist di 6615. 6615. Jadi ada peluang melewati 6.600 karena memang sudah dekat ya 6594 saat ini ya. Ya, betul. Semoga besok bisa ke 6650 sampai dengan 67 ya Mas Mino hari terakhir ya. Ya, amin. Oke. Mas Mino, tadi Anda katakan ada support masih di 6530-an. Kalau ternyata itu berhasil turun ke bawah, cukup besar peluangnya tidak Mas Mino? Untuk menguji support lagi? Untuk indeksnya ya? Untuk IHSG-nya? Ya. Memang kalau misalnya 6530 tertembus ya, itu sebenarnya support yang cukup kuat untuk indeks kita sebenarnya. Jadi kemungkinan pergerakannya tidak akan jauh dari situ. Oke, Anda optimis tidak Mas Mino Januari efek masih ada? Ya, ini sangat tergantung dari Closing. sangat tergantung dari penanganan varian Omicron ya. Oke. Jadi memang ini masih menjadi sentimen utama yang akan mempengaruhi pergerakan indeks bahkan mungkin dari awal-awal Januari, apalagi awal Januari kan itu data-data yang mungkin sudah mulai terpengaruh oleh musim liburan ya, data-data terkait COVID. Jadi kelihatannya investor juga akan lebih sedikit hati-hati gitu. Walaupun peluang untuk rally di bulan Januari itu masih terbuka. Oke. Kita cross check beberapa saham yang masuk dalam net foreign buy pada pagi hari ini Mas Mino adalah tentunya perbankan lagi BBCA paling tinggi, kemudian disusul BBRI. Tapi saya tertarik ke Bank Mandiri karena Anda lebih menyarankan perbankan seperti Bank Mandiri di awal 2022. Bank Mandiri saat ini di 7.025 dengan net foreign buy di 642,6 miliar rupiah. Ya, secara umum kalau untuk banking tadi kita ungkapkan ya bahwa memang dengan pertumbuhan ekonomi tentunya ini saham-saham perbankan akan diuntungkan. Nah, dari sisi pergerakan harga sendiri untuk Bank Mandiri saat ini kan cenderung sideways ya, dan harganya sudah di area supportnya. Jadi ini juga teman-teman yang mau trading di Bank Mandiri ataupun mau invest sampai tahun depan ya, ini kita masih cukup menyarankan untuk di Bank Mandiri. Oke, masih Anda sarankan di Bank Mandiri ya. Target berikutnya di level berapa? Oke, untuk target terdekat itu di sekitar 7.100 untuk Bank Mandiri. 7.100 untuk Bank Mandiri, dan saya koreksi ya, net foreign buy-nya pagi hari ini masih di 651 juta rupiah pemirsa ya. Oke, selain Bank Mandiri, beberapa saham-saham dari pertambangan seperti TINS dan INDI masuk dalam net foreign buy. Bukan hanya menguat berdasarkan persentase ya Mas Mino, tapi net foreign buy, jadi sasaran investor asing gitu. INDI, apa yang menarik dari INDI ini sehingga naiknya hampir 2% pagi ini? Ya, sebenarnya kalau dari sisi tren ya, kalau INDI itu trennya sebenarnya masih cukup bearish ya, terutama kalau kita lihat dari awal 10 Desember. Jadi kalaupun ada kenaikan itu masih patut dipertanyakan karena trennya sendiri belum ada tanda sinyal perubahan gitu Mbak Prita. Jadi karena saya malah kalau untuk INDI ya mungkin bisa sell on strength gitu. Oke, sell on strength ya. Kita lihat dulu data selengkapnya pemirsa mengenai pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. IHSG menguat sekitar 0,3%, 6.588. Kemudian Jakarta Islamic Index 0,34% di 566, LQ45 0,42% di 937. Kemudian pemirsa kita lihat untuk perbankan BBCA jadi top gainers berdasarkan value, naik 0,34% di sekitar
7.375. BBRI 0,74% di 4.090. FPNI 15,94% di 320. Japfa 0,59% di 1.715. Losersnya pemirsa adalah JAST turun 0,77% di 258, MSCN 0,76% di 1956, KBAG turun 1,45%, 68, dan DNAR turun 0,01% di 324. Tentunya ini masih bisa berubah dengan cepat karena benar-benar baru pembukaan perdagangan ya. Mas Mino, kita lanjutkan tadi saham pertambangan yang juga hari ini masuk dalam deretan top net foreign buy adalah TINS. Kalau ini tadi Anda katakan lebih baik sell on strength, TINS bagaimana? 1.500. Ya, kalau untuk TINS sendiri ini secara tren juga sebenarnya masih cukup bearish ya, terutama kalau kita lihat dari 25 November. Nah, untuk pergerakan harga sendiri saat ini di area resistnya, jadi saran saya untuk TIN mungkin lebih wait and see aja dulu karena belum terkonfirmasi dia membentuk pola bullish reversal gitu Mbak Prisa. Oke, akan konfirmasi kalau mampu break di level berapa? Ya, untuk lebih amannya mungkin TIN kalau dia mampu break di level 15.20-an. Oke, 15 berapa? 15.20. Baik, 15.20 sekarang masih 14.95 naik 1%. Kemudian ICBP yang merupakan rekomendasi Anda di awal tahun 2022 juga hari ini menjadi top net foreign buy 8650, posisinya targetnya di level berapa dan buy-nya di level berapa Mas Mino? Ya, kalau untuk ICBP resist hari ini ada di 8725, kemudian kalau teman-teman mau beli, saran saya sih lebih baik untuk buy on weakness saja. Untuk level buy on weakness mungkin bisa di 8575. Oke. Anda tidak merekomendasikan BBCA misalnya karena yang nomor 1 hari ini net foreign buy ya masih BCA? Ya, kalau untuk trading sebenarnya BCA range-nya cukup sempit ya, karena ini selama ini dia range sideways di antara supportnya itu di 7200-an, kemudian resistnya itu hanya di sekitar 7500-an ya. Jadi itu pergerakannya range-nya terlalu sempit sebenarnya kalau misalnya teman-teman untuk trading. Tapi kalau misalnya benar-benar long term ya, BCA merupakan mungkin bisa jadi salah satu pilihan ya, misalnya teman-teman mau pegang lebih dari 2 tahun atau 3 tahunan. Oke. Ini memang untuk portofolio yang jangka panjang ya? Ya, karena BCA boleh dibilang sudah terbukti ya dalam jangka panjang itu memberikan return yang sangat baik. Kalau saat ini ya range-nya masih di 7.200 ke 7.500 saja ya? Ya, betul. Baik. Tips menghadapi 2022 Mas Mino, mungkin sektor yang perlu dihindari dulu, sektor-sektor seperti apa? Ya, kalau untuk tahun 2022 mungkin sektor yang masih perlu dicermati atau di WDCA dulu ada sektor-sektor yang berkaitan dengan transportasi, kemudian perhotelan dan yang berkaitan dengan itu gitu. Kemudian sektor-sektor komoditas juga kelihatannya pertumbuhannya untuk terutama dari sisi harga komoditas ya itu tidak akan setinggi dari dibandingkan dengan tahun ini, karena tahun ini kan pertumbuhan atau kenaikan harga komoditas sudah sangat tinggi ya. Jadi meskipun mungkin di tahun 2022 masih ada peluang naik, tapi kelihatannya tidak terlalu tinggi. Nah, yang menarik kalau menurut saya tadi ya seperti sektor perbankan, kemudian consumer, kemudian telekomunikasi, ya properti itu saya pikir tahun depan menjadi sektor-sektor yang mungkin pertumbuhannya bisa lebih kencang lagi gitu, seiring dengan proses pemulihan ekonomi tentunya. Oke, semoga ini bisa menjadi referensi untuk pemirsa di rumah Mas Mino, dan terima kasih banyak untuk sharing informasi dan juga rekomendasinya. Sehat dan sukses selalu untuk Mas Mino, sampai jumpa di 2022 ya. Ya. Selamat pagi. Sama-sama.